Oke. Um, Sebentar ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Sulastri. Oke, saya mulai aja kali kelasnya sekarang ya. Buat teman-teman yang belum hadir, nggak apa-apa. Kita tunggu sekalian aja ya. Jadi, saya mulai aja karena materi kita untuk modul ini sangatlah banyak. Oke, saya mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Arik, Mbak Sulastri, Mbak Iis ya. Senang sekali bisa bertemu lagi di tuton kita yang kelima ya. Oke, waktu berjalan cepat banget ya. Time running very fast ya. Terus kita sekarang udah sampai ke modul 6 ya. Kita akan berakhir di modul 9 dan akan ada satu tuton saya akan buat dua modul sekaligus, tapi bukan hari ini ya. As usual, kita akan bahas sesuatu yang sederhana, simple, menarik, dan mudah-mudahan tidak membosankan. Juga dibuat santai aja, karena kita hari Minggu memang waktunya untuk bersantai ya, tapi sembari belajar. Selamat siang Mbak Lu. Ya, nggak apa-apa. Hari ini pemilu ya Mbak Lu ya. Oh, di Indonesia saya belum nyoblos nih Mbak Lu. Tanggal hari Rabu. Agak terlambat sedikit gitu ya. Mbak Lu sudah ini ya, sudah nyoblos berarti ya. Mudah-mudahan insya Allah ini ya, pemimpin yang terpilih bisa bertanggung jawab ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik lagi gitu ya. Oke. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai modul 6 ya. Dan amin, benar ya Mbak Arik ya, membawa perubahan. Oke. Nah, kita kesampingkan dulu pemilihnya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, kemudian saya akan mau membahas mengenai modul 6 kita keluarga. Waduh, seneng banget ya. Kalau udah bicara keluarga, ada yang homesick nih mungkin. Ingat Indonesia, kemudian ingin pulang gitu ya, nggak apa-apa. Sabar aja, tenang. Pengorbanan itu nggak akan ada yang sia-sia, saya percaya. Jadi sekarang teman-teman jauh dari keluarga, merantau di negeri orang, kemudian berusaha untuk menimba ilmu, ya kan, mencari uang. Insya Allah ada hasilnya di kemudian hari ya. Amin. Nah, bicara mengenai keluarga, kita juga akan membahas mengenai kelas sosial nih. Makanya saya pasang piramid ya. Dari yang besar ukurannya sampai mengkerucut ke kecil. Dan tiap-tiap stage, tiap-tiap tingkat itu berbeda-beda. Ada artinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, saya lanjut. Kita teman-teman tolong dibuka modulnya halaman 6.3 ya teman-teman ya. Halaman 6.3. Oke. Pentingnya keluarga dalam pembentukan perilaku konsumen. Oke, teman-teman. Keluarga. Keluarga itu apa sih, teman-teman? Ada yang bilang keluarga itu ayah, ibu, anak, nenek, kakek. Benar ya? Iya, benar banget. Itu adalah pengertian keluarga mungkin menurut anak SD. Keluarga kamu siapa? Mama papa saya. Keluarga kamu siapa? Adik saya, kakak saya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita semakin dewasa ya teman-teman ya. Kalau ditanya lapisan masyarakat yang paling kecil, sip, Mbak Arik benar banget. Nah itu udah pengertian ininya ya, anak kuliahannya gitu ya, bukan yang mama papa lagi. Itu anak SD gitu ya. Nah, keluarga sendiri nih teman-teman, kalau menurut modul kita adalah kelompok primer sekaligus kelompok acuan. Maksudnya apa sih? Karena keluarga, kelompok primer itu adalah utama. Iya dong, kita dari kecil kita nggak tahu tuh apa artinya mama papa, benar nggak? Kita waktu kita lahir kita nggak tahu makan itu apa sih, kita nggak tahu buah itu apa sih, sayur itu apa sih, nggak tahu. Tapi kita diajarin cara sebut mama papa bagaimana, ayah ibu gitu ya, itu bagaimana. Kita diajarin cara bicara seperti halo, seperti apa ya, hai, seperti terima kasih. Itu selamat siang, Mas Pri. Iya, langsung bergabung saja ya, Mas Pri ya. Oke. Nah, jadi
Dulu kita kecil, kita nggak tahu cara bicara, bener nggak teman-teman? Ya, masih A, I, U, E, O aja nggak tahu ya. Ngomongnya nggak kedengeran gitu ya. Apa itu ngomongnya? Nah, tapi disinilah peran keluarga, di mana ayah, ibu kita mengajarkan kita untuk berbicara. Kemudian kakak kita menuntun kita mungkin bermain sepeda, ya kan? Jadi kelompok primer adalah primer utama. Nah, jadi di sini kelompok utama yang memberikan kita ilmu dari semenjak kita kecil, dari semenjak kita lahir. Dan kelompok acuan, kenapa acuan? Karena kita akan melakukan apa yang orang tua kita lakukan, bener nggak? Kalau orang tua kita makannya pakai sendok gitu ya, kita lihat dulu waktu kita kecil, kita mau juga makannya pakai sendok, bener atau enggak? Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang sudah mulai berkeluarga nih sekarang dan sudah mempunyai momongan gitu ya. Nah, coba deh, bener nggak nih apa yang saya bilang? Jadi kalau misalnya putra-putrinya itu ketika ayah ibunya melakukan apa, dia ikut-ikutan. Itulah pentingnya keluarga. Karena keluarga adalah awal mula di mana kita menimba ilmu, awal mula di mana kita belajar. Nah, di dalam perilaku konsumen sendiri, penting untuk mengetahui apa sih pentingnya keluarga dalam melakukan kegiatan ekonomi. Oh, penting sekali. Lebih lanjutnya nanti kita akan bahas ya. Oke, nah di sini ada tulisan bahwa fakta bahwa ikatan di dalam keluarga lebih kuat dibandingkan dengan kelompok kecil lainnya. Oh iya dong, kan namanya juga sedarah ya teman-teman ya. Kayak kalau terjadi apa-apa di film-film gitu ya, ada kecelakaan ayah ibunya. Terus kita punya feeling, kita punya perasaan gak enak hari itu. Entah misalnya tiba-tiba piring kita pecah lagi kita cuci piring, atau mungkin kita jatuh, atau bagaimana. Karena ada satu feel di mana kita merasakan sesuatu yang terjadi gitu. Karena ikatannya itu adalah sudah hubungan darah ya, karena sedarah itu tadi. Nah, ikatan batin, benar sekali Mbak Arik. Benar, ada ikatan batin ya, seperti seorang ibu dan anaknya, atau seperti seorang kakak dan adik yang misalnya kembar. Tidak kembar pun suka ada aja yang punya ikatan batin, ya. Oke, nah kemudian yang kedua apa nih? Keluarga memiliki fungsi-fungsi langsung dalam peranan konsumsi. Ya dong, contohnya. Kalau teman-teman lihat nih ya, yang pertama, contoh pertama adalah seorang ibu memilih makanan untuk anaknya. Anaknya mah tinggal aja gitu ya. Anaknya cuma tinggal ini aja ya, mulutnya kebuka aja. Pokoknya apa aja yang dikasih sama ibunya dimakan. Ya toh, seorang ibu juga tidak mungkin menjerumuskan anaknya, benar nggak? Jadi seorang ibu tidak mungkin memberikan racun kepada anaknya, ya kan? Nah, jadi anaknya pun percaya-percaya saja sama ibunya. Nah, yang kedua adalah seorang ayah yang menentukan tempat untuk berekreasi. Ceritanya hari ini hari Minggu gitu ya. Selamat siang, Mbak Anis. Iya, tidak apa-apa. Langsung ikuti saja ya, Mbak Anis ya. Oke. Nah, jadi hari ini hari Minggu kata ayahnya. Yuk, Bu, Nak, gitu kan? Kita berekreasi yuk, biar nggak bosen di rumah terus. Kemana nih ya? Kita pergi ke taman hiburan aja yuk. Mau nggak main kuda-kudaan nih? Ada kuda-kudaan gitu ya. Nah, anak-anaknya ikut aja. Kenapa? Karena anak-anaknya yang penting seneng jalan-jalan sama orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian kalau sang ibu, ya yang penting anak-anaknya ikut senang, ikut-ikut aja. Ya, jadi si ayah inilah yang menentukan tempat rekreasinya. Nah, mungkin pertimbangan ayahnya. Kenapa ke taman hiburan? Pertama, murah meriah, ya kan? Kemudian yang kedua, letaknya juga tidak jauh dari rumah. Jadi tidak pakai ongkos terlalu mahal atau tidak terlalu capai gitu. Nah, yang ketiga contohnya teman-teman, adalah orang tua yang menentukan tempat kuliah anaknya. Enggak anak bayi juga ya yang kuliah kayak gini ya. Ini hanya sekedar ilustrasi aja ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya cari gambar yang pakai toga, kemudian pegang pegang surat kelulusan gitu ya. Ini adalah menentukan bahwa zaman sekarang banyak sekali orang tua yang turut ikut campur dalam menentukan pendidikan anaknya. Misalnya, kamu nak jangan ke sekolah atau kuliah di sana. Kuliahnya tidak benar. Kebanyakan anak-anaknya main-main saja. Banyak banget yang kayak gitu ya. Atau mungkin ada juga nih yang masuk UI saja, bergengsi gitu kan. Udah negeri, orang-orang pintar semua, ada aja yang seperti itu. Bener nggak?
Bahkan misalnya anaknya suka sama seni gitu ya, mau masuk desain. Nggak dikasih nih sama orang tuanya. Kenapa? Karena kalau pertimbangan orang tuanya, kamu desain tuh bisa ngeles lah nak. Nggak perlu lah kamu sampai sekolah-sekolah ambil desain. Kamu ambil dokter saja. Dokter itu kan hebat. Nah itu pemikiran orang tua. Walaupun terkadang ada saja yang bilang itu pemikiran orang tua zaman dulu, tapi teman-teman percaya nggak percaya, masih banyak loh yang seperti itu sekarang ini. Gitu ya. Jadi, semakin lanjut kita belajar, nanti kita akan mengetahui pentingnya keluarga dalam pembentukan konsumen. Benar Mbak Ari, kolot gitu ya. Sebenarnya zaman sekarang itu bidang apapun yang kita ambil ya, ataupun universitas apapun yang kita pilih itu bergantung kepada individu masing-masing, teman-teman. Kenapa? Mau di universitas bergengsi ataupun mau ambil kuliah yang sangat apa namanya? Yang sangat bergengsi juga seperti kedokteran gitu ya, teman-teman ya. Itu belum menentukan kita suatu hari bakal sukses, belum tentu gitu. Nah, saya lanjut ya. Oke. Nah, yang kedua adalah kita mau belajar struktur kekuasaan di dalam keluarga atau power structure. Nah, jadi hal ini terkait dengan anggota keluarga mana yang paling dominan atau dipertimbangkan dalam keluarga. Jadi, di sini ada terbagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Nah, keluarga di sini ya teman-teman, yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah teman-teman. Dan bisa juga disebutkan satu keturunan lah. Walaupun mungkin misalnya Mbak Arik nikah sama si A, Mbak Anis nikah sama si B. Mbak Arik dan Mbak Anis ini ceritanya kakak beradik nih ceritanya ya. Ini cuman perumpamaan aja. Nah, kemudian Mbak Arik punya anak gitu kan. Mbak Anis pun punya anak. Nah, memang sama-sama single gitu. Oh, ya kan berarti kalau dijadikan contoh, mudah-mudahan cepet dapet jodoh ya enggak. Nah, jadi misalnya Mbak Anis dan Mbak Arik punya sama-sama udah punya anak, tapi kakak beradik gitu ya. Memang anaknya Mbak Anis itu bukan anaknya Mbak Arik langsung, bener nggak? Tapi sepupu, bener ya? Karena kan Mbak Arik dan Mbak Anis kakak beradik gitu. Nah, cuman namanya satu jalur garis keturunan, walaupun suaminya Mbak Arik itu berbeda sama suaminya Mbak Anis gitu ya. Nggak ada yang mau itu, Bu. Kenapa, Mas Prianto? Oh, oke. Nah, misalnya gitu ya, walaupun tidak sama suaminya, ya iya dong. Kalau sama suaminya di madu dong. Beda ya, bukan bukan ini ya, bukannya seperti itu ya. Tapi kita bilangnya kakak beradik, kemudian Mbak Anis dan Mbak Arik ini sama-sama punya anak, yang penting satu jalur keturunan, kita masih sebutnya sebagai keluarga gitu. Jadi, keluarga ini bukan berarti harus sedarah, artinya sama ayah sama ibu, tidak selalu. Tapi seperti mungkin nenek kita punya adik atau nenek kita punya kakak, punya anak, itu juga bisa dikategorikan om kita, tante kita ya, itu pun sedarah. Bukan sedarahnya mungkin jauh, tapi satu garis keturunan, gitu ya. Oke, nah di sini struktur kekuasaan itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah keluarga patriark, dan ada keluarga matriark, dan equalitarian family. Maksudnya apa sih? Oke, saya jelasin ya. Keluarga patriark adalah di mana sang ayah itu sangat dipertimbangkan sebagai anggota paling dominan. Jadi di sini nih antara mother versus father tuh saling saling berbeda gitu ya. Betul Mbak Sulastri. Jadi laki-laki itu lebih dominan. Betul. Jadi ayah sebagai kepala keluarga gitu ya, itu sangat-sangat dominan. Nah, jadi kalau mungkin di keluarga gitu ya, ayahnya bilang A, semua anggota keluarganya ngikutin gitu ya. Mungkin Mas Pri nih, kalau sudah berkeluarga gitu Mas Pri bilang apa di keluarga gitu ya. Jangan mah, jangan nak, gitu kan. Wah, udah semuanya langsung nurut. Gitu ya, langsung ya oke deh gitu ngikutin gitu ya. Nah, ini namanya keluarga patriark nih, teman-teman. Nah, patriark dari kata pa itu mungkin papa gitu kali ya. Ya, waalaikumsalam Mbak DJ.
Langsung mengikuti saja ya. Oke. Nah, kemudian kalau keluarga matriat, kita